Setelah kita pada pekan lalu membahas tentang terjadinya atau wafatnya daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dibarengi dengan paman beliau Abu Thalib yang kita ketahui adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah sekalian, beliau sendiri Abu Thalib pamannya itu tidak mau mengikuti ajakan atau dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, sampai akhirnya beliau mati dalam keadaan kafir. Nah, jemaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita adalah tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar kota Mekah. Pada pekan lalu sempat kita singgung tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah dan mendatangi salah satu kota, yaitu kota Taif, berjarak 80 km dari kota Mekah. Dan ini jamaah sekalian adalah sebuah perjalanan panjang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuhnya berdua dengan anak beliau atau anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Tentunya ini sebuah pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penentangan dari kaum Quraisy di kota Mekah, lalu kemudian beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya istri beliau, wafatnya paman beliau. Tentu ini adalah pukulan terberat dalam hidup beliau jemaah sekalian. Sudah ditentang, mendapatkan gangguan dari kaumnya, ditambah lagi dengan ujian wafatnya orang-orang yang menjadi pembelanya di kota Mekah. Maka beliau kemudian keluar dari kota Mekah menuju Taif. Dan jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kota Mekah, beliau sebelum sampai di Taif, beliau kemudian tidak meninggalkan dakwah di tengah perjalanan beliau antara Mekah dengan Taif. Setiap beliau bertemu dengan salah satu kabilah yang berada di perjalanan itu, beliau kemudian mengajak mereka. Beliau mendakwahkan agama Islam ini kepada mereka. Namun jemaah sekalian, kita sebutkan di sini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya ke kota Taif ini, beliau kemudian bertemu dengan beberapa kali kabilah yang beliau ajak untuk memeluk Islam. Namun kabilah-kabilah tersebut kemudian tidak lebih baik daripada apa yang didapatkan atau yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Mereka pun tidak mau menerima daripada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah pelajaran bagi kita jemaah sekalian, bahwasanya di sini kita tidak boleh berputus asa di dalam mendakwahkan agama Islam ini kepada orang lain. Rasulullah SAW mendapatkan penentangan oleh kaumnya di kota Mekah, namun beliau di dalam perjalanannya yang membutuhkan tenaga dan keletihan, beliau tetap berusaha untuk mendakwahkan agama ini meskipun dalam keadaan seperti itu. Kita tahu perjalanan 80 km tidak sama seperti sekarang. Berjalan kaki di tengah gurun, di antara pegunungan dan jalanan yang bebatuan, dan ini tentu sangat memberikan pengaruh dan ujian bagi Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengajak kabilah-kabilah yang beliau ketemui di tengah perjalanannya, dan mereka pun tidak mau menerima dakwah daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berpikir bahwa karena orang ini kita sudah ajak mereka kepada Islam, kita perkenalkan tentang agama Islam, lalu mereka menolak. Ya mungkin kita berpikir, untuk apa lagi kita mau ajak mereka? Kalau memang mereka tidak mau, kita mau apakan?
Namun tugas kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tetap menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang kita ketahui tentang agama Islam ini kepada orang lain. Rasulullah kemudian sampai di kota Taif dan beliau langsung menuju kepada pemuka-pemuka kabilah di kota Taif itu. Di sini disebutkan ada 3 orang yang beliau datangi. Yang pertama adalah Abdul Yalail. Jadi ketiga orang ini adalah anak dari pemuka atau suku dari kota Taif itu. Maka Rasulullah SAW mendatangi 3 orang tersebut. Rasulullah kemudian mendakwahkan agama Islam kepada 3 orang ini. Lalu jemaah sekalian, apa yang menjadi jawaban ketiga orang ini? Orang yang pertama kemudian mengatakan bahwa dia setelah mendengarkan dakwah dari Rasulullah, maka dia akan merobek-robek. Kalau saja apa yang Rasulullah sampaikan ini adalah kebenaran, maka dia nanti akan merobek-robek kiswah Ka'bah. Seandainya apa yang dibawa oleh Rasulullah ini benar. Artinya dia tidak mau juga percaya dengan yang Rasulullah bawa. Lalu orang yang kedua, jemaah sekalian, Rasulullah dakwahkan tentang agama Islam. Apa yang menjadi jawabannya? Dia katakan, kira-kira apa tidak ada lagi orang lain yang bisa mengaku Nabi seperti kamu. Jadi dia seakan meremehkan Rasulullah SAW. Dan ini merupakan pukulan bagi jiwa Rasulullah SAW. Kita sudah jauh-jauh dari Mekah jalan kaki, malah dikatakan seperti ini. Lalu kemudian Rasulullah mendakwahkan atau menyampaikan agama Islam ini kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga bernama Habib. Jadi 3 orang. Yang pertama Abdul Yalail, tiga anak dari pemuka suku yang ada di kota Taif. Abdul Yalail, kemudian Mas'ud dan juga Habib. Rasulullah kemudian menemui orang ketiga ini, menyampaikan agama Islam kepadanya. Apa yang menjadi jawabannya? Dia katakan, andai kata apa yang engkau katakan atau yang engkau bawa ini adalah sebuah kebenaran, maka untuk apa saya mau percaya lagi? Mendingan saya diam saja. Ini jawaban 3 anak dari suku Taif tadi, atau kepala suku Taif. Maka jemaah sekalian, kira-kira kalau kondisinya sudah seperti ini, kita ajak, tapi tetap saja tidak mau. Bahkan kalau kita katakan ketika kita mengajak orang atau pemuka atau ketua kepala suku, tentu ini lebih akan memberikan pengaruh besar terhadap orang lain. Kenapa? Dia yang berkuasa di situ. Dan ketika orang ini sudah mau mengikuti ajakan dari Rasulullah SAW, tentu dia juga akan mengajak orang-orang yang lain atau rakyatnya atau masyarakatnya. Namun yang didapatkan ternyata sebaliknya, ditentang kembali dakwah dari Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, pelajaran juga bagi kita bahwa ketika kita sudah mengajak orang lain mendakwahkan agama Islam, mengajaknya kepada kebaikan-kebaikan, kemudian kita dapati hatinya keras atau tidak mau menerima, maka solusi terakhir yang bisa kita lakukan adalah tinggalkan saja. Kita tinggalkan. Rasulullah kemudian meninggalkan 3 orang ini. Namun jemaah sekalian, sebelum beliau meninggalkan ketiga orang ini, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan kepada mereka agar mereka tidak menyebarkan berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Kenapa? Manakala berita ini tersebar kepada orang lain, tentu mereka sudah mengetahui lebih dahulu keberadaan Rasulullah di kota Taif pada saat itu. Namun ketika ini belum disampaikan, siapa tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa mendakwahkan agama Islam ini kepada orang lain yang belum mendengarkan. Orang-orang yang belum mengetahui datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau kita ajak
pernah ya terjadi di tengah-tengah kita mungkin. Pada saat dulu misalnya ya kita belum mengenal mungkin apa itu yang namanya sunnah, apa itu yang namanya bid'ah, ya. Kan ada yang seperti itu. Ya, ada yang namanya takhayul. Ya, kita masih ikut-ikut saja. Apa yang kita dapatkan sejak kita lahir itu sudah yang kita ikut. Namun tiba-tiba datang ajaran baru, ya, yang mencoba sedikit demi sedikit menghilangkan budaya atau bid'ah-bid'ah yang ada di tengah masyarakat kita. Tentu kita yang ya, sudah lebih dulu mendapatkan ajaran-ajaran yang sebelumnya kita dapat dari orang-orang tua kita, pasti akan menganggap, wah ini ajaran apa lagi ini? Ya, ya. Tentu tidak langsung kita bisa menerimanya. Ya. Kita tidak bisa langsung menerima. Maka yang seperti ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tahu ada di antara penduduk kota Taif, walaupun bukan ketua atau kepala-kepala sukunya, yang bisa mendengarkan dan mau menerima ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Rasulullah berada di kota Taif ini sudah kita jelaskan pada taklim sebelumnya, kurang lebih 10 hari beliau tinggal di kota Taif. Dan Rasulullah SAW selama itu beliau tidak menyia-nyiakan waktunya untuk senantiasa mengajak orang kepada Islam, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, lagi-lagi beliau mendapatkan penentangan dari orang-orang yang ada di kota Taif. Apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka mungkin tidak berani untuk secara langsung, khususnya orang-orang yang berkuasa di situ. Namun mereka mencoba untuk istilahnya memprovokasi orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh, ya, untuk menghalangi langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diajaklah orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang ya tidak memiliki pemikiran panjang. Coba bayangkan orang datang jauh-jauh dilempar. Dan kondisi orang-orang Arab tentunya tidak seperti itu jemaah sekalian. Mereka terkenal dengan perilaku yang mulia. Nanti insya Allah kita jelaskan di tengah taklim kita ini. Rasulullah kemudian dilempari oleh orang-orang yang dikumpulkan tadi. Dari orang-orang budak, orang-orang yang lemah, itu dikumpulkan. Lalu disuruh untuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian keluar dari kota Taif menuju ke sebuah kebun anggur yang kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak angkatnya Zaid bin Haritha. Zaid yang pada waktu itu berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencoba untuk menghalangi atau menjadi perisai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian berusaha bagaimana agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terluka. Namun jemaah sekalian, ternyata Rasulullah mendapatkan lemparan sampai dengan ya, kakinya terluka. Jadi ini ya, sangat luar biasa ya. Apa yang Rasulullah SAW dapatkan. Beliau dari Mekah menuju Taif tidak ada yang mau terima. Beliau akhirnya menuju ke kebun anggur. Di sebuah kebun anggur ya, karena sudah merasa letih, beliau kemudian duduk bersandar pada pohon anggur tersebut. Dan pada saat itu jemaah sekalian, kondisi Rasulullah SAW ini tentunya sangat berat dirasakan oleh beliau. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membukakan kepada beliau rahmatnya. Beliau kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya sangat panjang juga doanya. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diriku. Jadi beliau pelajaran juga bagi kita bahwa ketika kita berdoa, yang pertama dan yang terpenting untuk kita buka di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mengaku akan kelemahan diri kita. Maka kita berdoa dengan sebuah pengakuan akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita. Ya, begitu sebenarnya kalau kita berdoa.
Jangan langsung minta, ya Allah beri ini, beri, tidak. Tapi ya, makanya sebuah doa yang merupakan atau dikatakan sebagai sayyidul istighfar, itu kalau kita baca ya, dan kita hayati maknanya, adalah sebuah pengakuan dosa atau kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal semua ya, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru. Tidak ada manusia yang tidak berdosa ya. Semua kita berdosa. Ya. Kalau kita menginginkan sesuatu ya, rezeki ya, atau keutamaan, kita minta apa saja kepada Allah, jangan istighfar. Dan yang terbaik itu adalah sayyidul istighfar. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat beliau mendapatkan beratnya ujian tersebut, penolakan dari orang-orang kota Taif ya. Beliau tidak menyangka bahwa di kebun anggur tadi ternyata ya, ada dua orang pemilik kebun tersebut. Ya, ini bersaudara ya. Yang satu namanya Utbah dan yang satu namanya Syaibah bin Rabi'ah. Kedua orang ini kemudian memiliki ya, seorang pembantu ya atau pekerja di kebun tersebut yang menyaksikan Rasulullah SAW berada, dan mereka kemudian mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Maka sang pemilik kebun ini, Utbah dan Syaibah, mengutus pembantunya tadi, coba engkau berikan ini anggur kepadanya, mungkin dia bisa makan. Orang tersebut bernama Adas ya. Adas ini kemudian diabadikan ya. Kalau ada yang pernah umroh ya, sekarang lagi dibuka itu wisata ke Taif. Dulu belum ada ya, sudah terbuka sekarang. Itu nanti kita akan diajak ya, menelusuri perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Taif, dan kita akan singgah di sebuah masjid. Makanya nama masjid tersebut adalah Masjid Adas, tepat di kota Taif tersebut, dan diabadikan nama beliau ini. Adas ini kemudian membawakan ya, anggur kepada Rasulullah SAW, dan terjadilah dialog antara Adas ini dengan Rasulullah SAW. Adas ini ya, beragama Nasrani. Lalu kemudian terjadilah dialog antara Adas dengan Rasulullah SAW. Setelah dibawakan anggur, Rasulullah kemudian menerima anggur tersebut, lalu kemudian memakannya. Sebelum makan, Rasulullah kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dakwah Rasulullah SAW. Beliau cuma membaca Bismillah. Adas kemudian merasa kagum, lalu dia bertanya ya, kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, sesungguhnya ucapan yang engkau ucapkan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Dia katakan, artinya dia belum pernah mendengar ucapan ini sebelumnya. Lalu Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, kalau begitu kamu berasal dari mana? Apa agamamu? Adas kemudian menjawab, saya ini seorang Nasrani. Rasulullah kemudian berkata lagi, dari negeri seorang pria soleh yang bernama Yunus bin Matta. Yunus, Nabi Yunus ya. Orang tersebut kemudian berkata, ya heran ya, kok orang ini bisa tahu tentang Nabi Yunus? Dan nabi-nabi sebelumnya, jemaah sekalian ya, itu sudah menjelaskan bahwasanya setiap nabi, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bahkan pernah menyampaikan bahwa nanti setelahku akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penuntun seluruh umat manusia, bukan pada satu kaum lagi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah kemudian mengetahui akan ya, Nabi Yunus. Adas kemudian berkata, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Yunus bin Matta itu? Rasulullah kemudian menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Adas kemudian mendengarkan ini, beliau kemudian merasakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah
apa yang dibawa oleh orang ini adalah kebenaran. Tidak mungkin dia bisa tahu tentang Nabi Yunus. Pasti ya, ini ada yang menyampaikan dan itu tidak semua orang mengetahui. Adas kemudian mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya, sang pemilik kebun tadi, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, itu merasa heran melihat apa yang dilakukan oleh Adas ini. Dia kemudian datang. Adas kemudian datang dan bertanyalah dua pemilik kebun, majikannya tadi. Dia bertanya, "Wahai Adas, apa yang kau lakukan?" Maka Adas kemudian menjawab, "Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik daripada orang yang saya temukan tadi. Ya. Dia telah memberitahukan kepadaku sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi saja." Jadi ini jawaban Adas. Maka di sini jamaah sekalian, ya, apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada Adas ini, ya, merupakan pelajaran atau sebuah dakwah. Ya. Dan dakwah itu tidak mesti harus berada di mimbar, ya, ataupun di mana. Tapi dengan apa yang kita lakukan, ya, Rasulullah hanya dengan membaca Bismillah, Adas kemudian tertarik dan ingin mengetahui tentang Rasulullah, kepribadian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Adas pada saat itu akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam. Maka setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, ini pulang dari kota Taif. Rasulullah kemudian kembali ke kota Mekah. Bayangkan, tidak ada orang, cuma satu saja pengikut, Adas tadi. Itu pun tidak ikut bersamanya, tetap berada karena dia sebagai pembantu. Ya. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan, kembalilah ke kota Mekah. Sampai akhirnya di perjalanan beliau singgah pada suatu tempat yang bernama Qarnul Manazil. Allah kemudian di tempat ini jamaah sekalian, ya, Qarnul Manazil. Allah kemudian mengutus, ya, malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan, ya, tidak ada juga malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat penjaga gunung. Jadi di dekat Mekah itu ada dua gunung. Saya tidak tahu namanya apa gunung itu. Lalu kemudian kedua malaikat ini menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, bagaimana kalau kami akan menimpakan dua gunung ini? Dua gunung akan ditimpakan, yang satu kepada kota Mekah, yang satu kepada penduduk Taif." Kenapa? Karena kedua-dua kota ini penduduknya tidak ada yang mau menerima apa yang engkau bawa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menerima apa yang kemudian disampaikan oleh malaikat tersebut. Ya, walaupun berada dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW masih mencintai, karena beliau tidak ingin atau tidak menginginkan, ya, kemusnahan kepada umat manusia. Siapa tahu di antara mereka ada orang-orang yang nantinya dari anak cucunya yang mau mengikuti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan apa yang menjadi doa daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam telah berdakwah kurang lebih 1000 tahun. Namun berapa orang pengikut? 7 orang, ya. Bayangkan lamanya berdakwah, pengikutnya cuma segitu. Sehingga Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la taj'al," di situ di surat Nuh, "alal qaumi minal kafirin dayara." Jangan sisakan lagi mereka. Pokoknya musnahkan saja semua. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti jemaah sekalian. Beliau tetap menginginkan kebaikan kepada manusia, umat manusia pada waktu itu. Maka jemaah sekalian, ya, berada dalam keadaan kakinya beliau yang luka-luka, ya, ini sangat berat kalau kita bandingkan dengan kita kasihan sekarang, ya. Tidak seperti ini, ya, perjuangan kita, baik itu berdakwah, ya, atau mengisi di rosa, mengisi tarbiyah,
Tidak seperti ini jemaah sekalian. Rasulullah SAW menempuh perjalanan jauh, dilempari lagi. Maka perlu kita merenungkan diri ya. Perlu kita merenungkan diri bahwasanya hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan agama Allah Subhanahu. Kita cuma menjadi penerus dari Rasulullah saja. Ya, bagaimana kalau kita hidup ya di zaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan kita menyangka bahwa enak karena sudah ada Rasul kita bisa ketemu langsung, tapi belum tentu jemaah sekalian ya. Keimanan para sahabat itu, bahkan keimanan seorang saja semisal sahabat Abu Bakar jika ditimbang dengan keimanan seluruh umat manusia yang ada sekarang ini, tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Jadi ya, berbeda jauh. Maka ya, mari kita senantiasa bersemangat mengikuti apa yang Rasulullah SAW perjuangkan ya. Kita terbiasa cuma satu pekan satu kali di Rosa, mungkin juga taklim juga barangkali satu pekan satu kali atau 2 kali. Rasulullah berdakwah itu ya, penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan pelajaran juga bagi kita ya, Rasulullah dalam perjalanannya dilempari bahkan sampai terluka. Artinya jemaah sekalian ya, perlu kita renungkan ini bahwasanya apakah ajaran misalnya ajaran-ajaran kebal itu ya, orang biasa kebal ya tidak bisa diluka. Apakah ini ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini Rasulullah ya. Kalau saja Rasulullah menginginkan hal ini juga kepada beliau, keluarga maupun sahabat-sahabatnya, lalu untuk apa beliau mengumpulkan ya para sahabat-sahabatnya di dalam perang, memerintahkan mereka untuk menggunakan baju-baju besi sebagai perisai mereka di peperangan. Bahkan Rasulullah di perang Uhud sampai berlapis, 2 lapis itu baju perangnya. Kalau saja Rasulullah SAW ya mengajarkan hal-hal seperti ini, ya ilmu-ilmu kebal, mungkin ini sudah digunakan. Beliau tidak perlu lagi menggunakan baju perang pada peperangan-peperangan yang ada. Namun jemaah sekalian tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Rasulullah kemudian menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk tetap menggunakan baju perang. Bahkan ada para sahabat yang terbunuh di medan perang. Maka jangan sampai kita terkecoh ya, bisa banyak di antara kaum muslimin hari ini kalau sudah ada yang seperti itu yang bisa kebal, ini bagus dipakai untuk berjihad. Tidak ya. Rasulullah tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka ya Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan beliau ke kota Mekah. Sebelum memasuki kota Mekah ya, anak beliau atau anak angkat beliau Zaid bin Harisah kemudian merasa khawatir. Bagaimana caranya kita masuk Mekah ini? Kita tadinya sudah diusir dari kota Mekah menuju Taif, di Taif tidak diterima kembali lagi. Kira-kira bisa kita mau masuk pulang ke sana? Sementara orang-orang di kota Mekah tidak menginginkan kita untuk kembali ke sana. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab kepada anak angkat beliau Zaid bin Harisah, Rasulullah akan meminta perlindungan kepada beberapa tokoh Quraisy. Ya. Yang pertama jemaah sekalian adalah Syurai. Orang pertama yang menjadi penolong atau yang menjadi tempat Rasulullah SAW kemudian meminta perlindungan kepadanya adalah Syurai. Ya. Ini orang pertama. Al-Akhnas bin Syurai. Ini Al-Akhnas bin Syurai kemudian Rasulullah mengutus ya salah satu seseorang dari suku Khuza'ah. Ini beliau belum sampai di Mekah.
beliau kemudian mengutus salah seorang dari suku Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas bin Syuraih, meminta perlindungan kepadanya. Namun jawaban dari Al-Akhnas bin Syuraih, ini mereka orang kafir ya, kan orang Islam. Apa jawabannya? Ya, kami ini sebenarnya orang lemah, ya, orang yang lemah, tidak bisa untuk memberikan perlindungan kepadamu. Akhirnya tidak jadi minta perlindungan. Rasulullah kemudian mencari orang kedua, siapa yang bisa memberikan perlindungan kepadanya agar bisa masuk kota Mekah. Maka beliau kemudian meminta perlindungan kepada Suhail bin Amr, ya. Meminta perlindungan kepada Suhail bin Amr. Ini juga salah satu tokoh dari kalangan Quraisy. Suhail bin Amr dulunya beliau masih kafir, namun beliau masuk Islam. Beliau sempat masuk Islam. Suhail bin Amr. Apa kata Suhail? Ya, sesungguhnya Bani Amir, ini Suhail ya. Bani Amir tidak bisa memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Itu katanya. Maka pada waktu peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Suhail bin Amr kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan kepada Suhail, ya Suhail, sahalallahu amrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan. Ini namanya Suhail. Suhail itu dalam bahasa Arab artinya mudah. Rasulullah mendoakan supaya sesuai dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan. Makanya pelajaran bagi kita bahwa kasih nama anak yang baik-baik ya. Karena nama itu juga bisa berpengaruh dengan kepribadian anak. Akan bisa menjadi doa bagi kita. Memberi nama yang baik-baik kepada anak-anak kita. Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak bisa mendapatkan perlindungan dari Suhail tadi. Rasulullah kemudian mengutus utusannya untuk bertemu dengan orang yang ketiga. Ini mau cari orang yang bisa memberi perlindungan. Namanya Al-Mut'im bin Adi. Ya. Maka apa jawaban Al-Mut'im bin Adi? Baiklah, saya bersedia untuk melindungimu masuk ke kota Mekah. Al-Mut'im bin Adi kemudian mengumpulkan anak-anak dari sukunya ya. Jadi jamaah sekalian, ya, orang-orang Arab itu tradisi mereka adalah memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan. Nah, ini tradisi yang bagus. Dan salah satu perilaku yang mulia di kalangan orang Arab, bahwasanya ketika ada seseorang yang meminta perlindungan kepadanya, satu orang kepada seseorang ya, meminta perlindungan, maka orang tersebut ketika dia menyetujui untuk memberikan perlindungan dan ketika orang yang meminta perlindungan itu mendapatkan gangguan, maka orang tersebut dengan seluruh sukunya itu akan berusaha untuk membela orang yang meminta perlindungan tadi, ya. Maka Rasulullah meminta perlindungan kepada Al-Mut'im bin Adi. Mereka kemudian menggunakan pakaian perangnya, dipersiapkan semua, lalu menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah datang disambut oleh mereka. Lalu kemudian dibawa sampai ke depan Ka'bah. Rasulullah kemudian langsung sholat sebelumnya bertawaf, mengusap Ka'bah, rukun Yamani, lalu bertawaf kemudian sholat di Ka'bah. Mereka tetap menjaga keselamatan dari Rasulullah SAW, menjaga kepribadian Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang yang ada itu. Nah, kalau sekarang ada biasanya kalau kita masuk, ada biasanya negara yang memberikan suaka, memberikan suaka. Nah, ketika negara tersebut memberikan itu, maka negara lain tidak bisa lagi mengganggu orang tersebut. Jadi itu turun-temurun, dan ini salah satu perilaku yang mulia daripada orang-orang Arab. Padahal mereka ini bukan orang Muslim ya, mereka orang kafir. Tapi Rasulullah SAW kemudian menyadari bahwa walaupun orang-orang Quraisy itu mempersekutukan, mereka menyembah berhala, namun tidak semua di antara orang-orang Quraisy itu juga membenci dakwah Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang tidak sampai mengganggu Rasulullah SAW.
Dan Rasulullah SAW sendiri ketika mendapatkan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi ini, ya, beliau kemudian ya, tidak sampai melupakan jasa atau budi baik dari Al-Mut'im. Sekalipun Al-Mut'im ini bukan orang Muslim, ya, dia masih berada pada agama orang-orang Mekah, orang Quraisy. Sehingga jemaah sekalian pada perang Uhud, pada perang Uhud ya, atau perang Badar. Perang Badar ya. Kaum muslimin kemudian menawan ya kurang lebih 70 orang tawanan dari ya, kafir Quraisy. Itu ditawan oleh ya, kaum muslimin pada perang Badar. Maka Rasulullah kemudian datang melihat para tawanan itu lalu berkata, ini beliau tidak melupakan kebaikan daripada Al-Mut'im bin Adi yang sudah melindungi beliau ketika masuk Mekah. Rasulullah kemudian mengatakan, "Lau kana Al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fiha ini natuna la ataituha." Ya. Kalau saja Al-Mut'im bin Adi pada hari ini datang kepadaku, lalu kemudian dia meminta untuk dibebaskan 70 orang tawanan tadi, dia meminta agar tawanan semuanya dibebaskan, maka aku akan memberikannya. Jadi ini ya, pelajaran juga bagi kita, jangan sampai kita melupakan budi baik orang kepada kita. Mungkin belakangan kita punya masalah dengan orang tersebut. Dulunya dia punya kebaikan kepada kita, jangan sampai kita lupakan, walaupun besok-besoknya kita punya masalah sama dia, marah apa, tapi jangan sampai juga kita melupakan ya, kebaikan-kebaikannya. Kita ya ini dalam perkara keluarga saja. Misalnya kalau keluarga suami istri kemudian bercerai, misalnya ya, sang istri kemudian kembali ke rumahnya, kemudian sang suami juga kembali, ya. Dan anaknya ya, ada yang ke istri, ada yang ke suami. Maka jangan sekali-kali kita, ya, walaupun mungkin kita merasa bahwasanya ini sudah bertengkar, ya, tapi jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ada di antara sejak kita menikah tadi. Ya. Boleh jadi kita membenci, tetapi masih ada kebaikan-kebaikan yang kita ya, pernah jalani bersama dengan orang. Ya. Rasulullah SAW tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Al-Mut'im bin Adi, walaupun Al-Mut'im ini bukan orang Islam. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan ini kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian masuk ke kota Mekah kembali dengan aman, ya. Bahkan Rasulullah kemudian melanjutkan dakwah-dakwahnya pada periode-periode berikutnya, di mana pada saat dekat-dekat musim haji, Rasulullah kemudian kembali mendakwahi orang-orang atau kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah untuk berhaji. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan kita dibatasi oleh waktu. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada taklim kita pada kesempatan berikutnya, dan ya, semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini, pada taklim kita malam hari ini, bisa memberikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa mengikuti atau menapaki sirah atau perjalanan dari Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.